Seringkali dalam kehidupan kita tuh terlalu sibuk mengerjakan pekerjaan kita, mengejar cita-cita, terus melakukan segala macam aktivitas yang membuat kita lupa diri kita ini sedang mengalami apa, atau mungkin kita sedang sakit, atau mungkin kita sedang sehat. Kita benar-benar nggak sadar sama sekali. Nah, karena kita nggak sadar, tapi badan kita tuh kayak sudah memberikan alert, sudah memberikan tanda-tanda, dan juga mungkin kita juga sudah diingatkan sama orang lain gitu ya. Kita masih nggak sadar juga, makanya muncul yang namanya mimpi ya. Bisa jadi itu sudah kejadian, terus kita disadari dengan yang namanya mimpi, atau tanda-tanda itu bakal kejadian. Dan itu juga disadarkan kepada kita untuk lebih hati-hati dengan diberikannya sebuah mimpi-mimpi yang pertanda akan terjadi seperti itu teman-teman ya. Jadi begitu banyak jenis-jenis mimpi yang kadang-kadang susah diartikan. Tapi kalau Anda bermimpi dengan hal-hal yang seperti ini, itu patut diwaspadai dan patut untuk kita berhati-hati seperti itu ya. So ini dia hal-hal yang harus diwaspadai ketika kita mengalami mimpi-mimpi yang seperti ini. Oke, ini dia 7 hal tentang mimpi yang nggak boleh dibiarkan. Jadi kalau Anda mengalami hal seperti ini udah bukan bencana lagi ya. Jadi Anda patut untuk lebih waspada lah dan lebih mawas diri. Nah, mimpi yang pertama adalah mimpi tentang merasa hilang atau terjebak. Merasa hilang ya, atau terjebak. Jadi di dalam mimpi tuh kita kayak muncul sebuah perasaan kayak, aduh, ini gue di mana ya? Ini kok kayak nggak jelas gitu kan? Terus ini situasi apa sih? Yang membuat kita tuh jadi bingung. Nah, kalau memang kita mengalami hal demikian, berarti ada beban mental fisik, atau mungkin kita sedang mengalami beban keuangan ya, atau emosi-emosi yang membuat kita tuh jadi kayak nggak bisa lepas, kita jadi terlalu khawatir di kehidupan nyata kita. So, teman-teman, mengalami hal seperti ini, ya kalau memang ada beban mental fisik, atau mungkin ada emosi-emosi yang mengganggu tanpa kita sadari, yang membuat kita mungkin jadi cepat marah, jadi cepat kesel gitu ya, jadi banyak ngedumel terus ya tanpa disadari gitu. Mungkin kita harus ke psikolog untuk mengkonsultasikan beban mental kita ini biar hilang, sehingga performa kita akan balik seperti semula. Oke, kalau memang urusan tentang keuangan itu adalah hal lain yang bisa yang akan saya bahas di video yang lain. Tapi simpel lagi nih, kalau memang ada masalah keuangan, biasanya kan urusannya nggak jauh dari yang namanya hutang ya, hutang yang nggak bisa dibayar. Kita bisa susun hutang dari yang paling kecil ke yang paling gede, kemudian kita lunasin dulu dari yang paling kecil hutangnya ya. Terus atau kita bisa memakai teknik yang kedua, dari yang bunganya paling gede ke bunganya yang paling kecil. Beresin dulu yang bunganya paling gede, yang paling gampang, setelah itu baru yang paling kecil. Oke? Itu kalau hal yang Anda alami tentang mimpi di nomor 1. Nomor 2, jika Anda kehilangan kesempatan ya, jadi ketinggalan kereta, bus, taksi, atau ketinggalan kereta, bus, atau taksi, bisa jadi ada trauma yang menghantui karena wawancara kerja, menghadiri pertunjukan, atau event khusus. Nah, maksudnya gini ya, mungkin setelahnya Anda tanpa disadari akan ada pertanda Anda kehilangan yang namanya kesempatan. Oke? Jadi kalau mimpi nih, mimpi nih. Wah, ketinggalan kereta, ketinggalan bus, mau datang ke pertunjukan, sudah keburu beres, ya. Anda kecewa dong, ya Anda kecewa. Bisa jadi di kehidupan nyata Anda sedang mengalami suatu situasi yang kehilangan kesempatan, atau mungkin Anda belum mengalami nih, akan mengalami. Nah, Anda diberikan kayak semacam penglihatan ya, penglihatan. Wah, nanti hati-hati, kedepannya Anda akan mengalami demikian. So, Anda harus waspada ya, Anda harus waspada. Coba Anda periksa lagi aktivitas-aktivitas Anda, dan kesempatan-kesempatan apa sih yang kira-kira sedang Anda kerjakan yang memungkinkan, oh iya ini takutnya bisa hilang nih. Mungkin Anda sedang mengejar tender, mengejar project, atau mengejar saya nggak tahu sih deadline apa gitu ya, yang menyebabkan Anda tuh kalau kehilangan itu mempengaruhi banget ke trauma Anda gitu ya. So, diperiksa ya.
hal-hal apa yang bisa bikin kita jadi nggak bagus gitu ke depannya. Next, jika Anda mengalami mimpi yang seperti ini nih, yang bentar. Jika Anda mengalami mimpi masalah mobil ya, kamu sedang mengalami masalah tertentu yang berpotensi menyebabkan kegagalan di kemudian hari. Masalah mobil tuh gini, jadi kita lagi naik mobil, terus mobilnya bermasalah gitu ya. Bisa jadi ke depannya kita akan mengalami sebuah kegagalan ya. Ya mungkin karena sifat kita yang terlalu keras kepala, atau mungkin karena karena kita yang terlalu memforce diri kita sehingga kita kerja nggak maksimal, tapi kita kerja sudah maksimal tapi hasilnya nggak maksimal ya, mungkin karena kesehatan atau segala macam ya. Hati-hati dengan hal seperti ini. Lalu yang keempat adalah Anda mengalami di mimpi Anda itu Anda tuh gagal ujian. Oke, bisa jadi di kehidupan nyata kita itu sedang diuji akan sesuatu yang membuat kehidupan kita menjadi resah. Ya, kehidupan yang atau kejadian apa? Misalnya apa ya? Saya mau kasih contoh yang rada ekstrim itu. Kita mungkin sedang dihadapkan dengan pernikahan ya. Mungkin pernikahannya bermasalah. Lalu pernikahannya ini membuat kita galau, mau cerai atau mau lanjut. Kalau misalnya lanjut, saya tidak bahagia. Kalau cerai juga saya tidak bahagia. Mau yang mana ya? Nah, itu tanda-tanda kita terus lagi resah. Ditunjukkan dalam sebuah mimpi, yaitu adalah gagal ujian. Seperti itu ya. Kalau memang ada hal demikian, cepat-cepat diberesin. Jangan terlalu larut sehingga membuat kita tuh menjadi galau dan resah. Dan hasilnya kita jadi nggak happy, nggak bahagia. Next, jika kita merasa dikejar atau sedang melarikan diri, merasa dikejar oleh anjing, mungkin merasa dikejar oleh hantu mungkin ya. Jadi pokoknya kita tuh pengen lari-lari lah, karena di mimpi itu tuh kita tuh kayak dikejar sesuatu, entah orang, entah hewan, atau entah sesuatu yang tidak terlihat. Oke? Artinya, kalau di kehidupan nyata, kita itu sedang melarikan diri dari situasi tertentu, atau mungkin sedang sedih. Tapi kita tuh nggak sadar, kita tuh sedang halnya seperti ini. Makanya disadarin dong. Lo tuh lagi dalam kondisi yang melarikan diri nih. Atau mungkin lo tuh sebenarnya lagi sedih nih. Ayo dong, happy dulu dong. Beresin dulu tuh masalah-masalah lu sebelum lo lanjutin hidup lo lagi berikutnya. Ya, seperti itu. Next, kalau misalnya Anda Anda bermimpi ya, giginya copotnya apalagi banyak banget ya. Artinya merasa takut akan pertemanan, takut akan dipermalukan atau dinilai oleh orang lain ya. Ini lebih ke percaya diri, teman-teman. Jadi mungkin Anda mau mengikuti kompetisi tertentu, atau Anda lagi mau perform di pertunjukan tertentu, atau mungkin Anda mau interview misalnya. Nah, Anda terlalu khawatir sampai bermimpi giginya putus. Itu bisa jadi Anda kurang percaya diri, dan itu harus dilatih untuk kita bisa menjadi lebih confidence terhadap diri kita sendiri. Next, jika Anda merasa jatuh ya atau tenggelam, itu artinya kondisi Anda tuh sedang panik, sedang kacau lah otaknya ya. Hindari hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan jika kita mengalami situasi yang seperti ini. Oke? Ya, itu adalah 7 mimpi yang patut kita waspadai. Oke guys, semoga tipsnya bisa bermanfaat ya mengenai mimpi. Jika Anda suka dengan hal yang seperti ini, pengetahuan tentang tips-tips yang membuat kita lebih produktif, yang lebih maksimal dalam bekerja dan beraktivitas, teman-teman boleh subscribe channel saya. Linknya di sini ya, subscribe, terus tombol loncengnya di sini. Dan hopefully tipsnya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses untuk kita semua. Bye-bye.